Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman onlineku. Kali ini dengan resep ikan sarden cheese pindang ala aku. Ikuti ya apa saja resepnya dan langkah-langkah pembuatannya. Yuk, mari. Baiklah, di sini aku punya ikan sarden atau ikan dencis kurang lebih 2 kilogram ya. Ini akan saya bersihkan di bawah air mengalir. Tentu saja kita bersihkan perutnya, kemudian kita buang ekornya dan juga kepalanya ya. Jadi yang kita ambil itu cuma bagian badannya saja. Lalu ini kita cuci bersih di bawah air mengalir sampai airnya itu jernih, nggak ada lagi darah ikannya ya. Dan teman-teman jangan takut ya, kepalanya itu tetap berguna kok. Bagi teman-teman yang punya peliharaan kucing bisa direbus buat dikasihkan ke kucing. Tapi kami juga punya peliharaan ikan nila ya, jadi nanti kepala ikannya itu akan kami cincang kecil-kecil lalu kami jadikan untuk makanan ikan nila peliharaan kami. Nah, bagian ikannya udah beres ya, di situ juga udah saya tiriskan, udah bersih. Nah, sekarang lanjut kita siapkan dulu untuk bumbu-bumbu tumisannya ya. Karena saya masaknya itu buat ikannya 2 kilo, jadi di sini saya menggunakan cabai dan bawangnya itu lumayan banyak ya. Saya menggunakan cabenya itu kurang lebih 150 gram. Saya gunakan cabai besar aja dan 500 gram tomat mateng ya, tomat yang udah berwarna merah. Lalu 15 siung bawang merah dan 8 siung bawang putih. Semuanya ini kita cuci bersih ya teman-teman. Ada yang sama nggak dengan aku? Kalau cuci cabai sama tomat suka digosok satu per satu seperti ini. Memang agak rumit ya kelihatannya dan agak rempong, tapi ya memang harus seperti itu ya teman-teman, karena kalau nggak seperti itu takutnya pestisidanya itu nanti masih lengket di cabai atau tomatnya ya. Karena biasanya para petani itu nanam cabai dan tomatnya itu kebanyakan disemprot ya. Dan ini khusus buat saya ya, saya nggak tahu kalau teman-teman di rumah begini apa enggak, karena bagi saya kesehatan keluarga itu penting ya, nomor satu. Jadi repot sedikit nggak apa-apa. Teman-teman maaf ya kalau suara saya agak serak, karena saat ini saya memang lagi batuk ya teman-teman, tapi saya paksain buat ngedit video karena mau setor video ya. Kalau nggak setor video tuh gimana gitu rasanya ya, kayak ada beban gitu. Nah, setelah yakin bumbu-bumbu ini sudah bersih, lalu nanti semuanya ini akan kita blender ya. Kalau nggak bisa satu kali blender, bisa 2 kali blender ya teman-teman, nggak usah maksa. Dan satu tips dari saya itu kalau blender nggak menggunakan air ataupun minyak ya, tapi untuk membantu melumatkan bumbu-bumbunya itu saya menggunakan potongan tomat ya teman-teman. Jadi nanti tomatnya itu, cabenya itu saya masukin duluan bersama bawang-bawangnya. Nah, setelah itu terakhir baru saya masukkan potongan tomatnya kan. Jadi blender itu pas dibalik nanti tomatnya itu berada persis di bagian bawah ya teman-teman. Nah, ketika tomat itu berada di bagian bawah sekali blender deket pisaunya itu, jadi otomatis yang pertama sekali akan dilumat oleh pisau blender itu sendiri adalah tomat. Dan kemudian setelah tomatnya itu hancur dan halus, maka akan berbentuk teksturnya itu cair ya, dan akan membantu memudahkan melumat cabai-cabai dan bawang dan juga bumbu-bumbu basah lainnya ya teman-teman. Seperti itu salah satu tips saya, semoga bermanfaat ya teman-teman.
seperti judul di awal tadi ya teman-teman, judulnya itu kan sarden cheese pindang. Jadi selain bumbu dasar untuk sarden cheese-nya itu, saya juga menambahkan bumbu pindang, yaitu bumbu lengkap ya teman-teman, yaitu sereh, laos, dan kunyit serta daun salam. Dan tadi di rumah ketersediaannya itu lagi nggak ada, jadi ini saya sempatkan dulu untuk ke warung ya teman-teman, beli bumbu lengkapnya. Nah ini saya perlihatkan ya teman-teman, sebungkus ini udah komplit, harganya itu cuman Rp1.000, murah kan ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman sendiri bagaimana? Apakah ini harga satu paket ini berapa? Komen ya teman-teman. Nah ini aku spill lagi ya isinya. Dari bumbu lengkap yang Rp1.000 tadi harganya udah lengkap, udah ada sepotong kecil jahe ya, terus ada laos juga lumayan besar-besar, ada sereh juga ya, terus kunyit dan beberapa lembar daun salam. Lumayan kan ya teman-teman, paket hemat dan ekonomis. Nah bumbu-bumbunya tadi mau aku bersihin tapi nggak aku pakai semua ya teman-teman. Laosnya itu cuman aku pakai satu potong tadi saja, dan kunyitnya juga nggak banyak. Pokoknya teman-teman bisa memperkirakan kira-kira secukupnya saja. Lalu bumbu-bumbu tadi kita cuci bersih ya teman-teman. Nah sekarang ini saya udah panasin minyak buat numis bumbu dasar dari sambal buat sarden cheese-nya nanti. Sementara itu untuk menghemat waktu ya, jadi sambil numis kita juga panasin dulu air buat merebus ikannya. Kita gunakan presto dan wajib menggunakan presto ya teman-teman. Kalaupun teman-teman nggak punya presto, bukan berarti teman-teman nggak bisa buat dencis ya, bisa, tapi mungkin prosesnya agak lebih lama untuk melunakkan tulang-tulang ikannya. Nah ini airnya ya udah saya tenggerkan di atas kompor, lalu saya tumis bumbu dasar sambalnya tadi, yaitu cabai merah, bawang merah, dan bawang putih serta tomat. Nah di sini untuk tambahannya yaitu bumbu pindangnya tadi ya, kunyit, laos, sereh, dan juga jahenya saya geprek-geprek aja ya teman-teman. Lalu saya masukkan ke tumisan sambalnya, berikut juga daun salamnya. Lalu semuanya kita tumis sampai benar-benar mateng dan enggak bau langu lagi ya teman-teman. Nah ini sambil memasak bumbunya tadi sampai benar-benar mateng, airnya juga udah kita siapin ya teman-teman. Kita tunggu mendidih airnya, lalu akan kita masukkan ikannya bertahap. Nah ini airnya udah mendidih ya teman-teman, jadi ikannya udah bisa dimasukin. Kenapa kita harus tunggu airnya mendidih dulu baru masukin ikannya ya, agar ikannya itu enggak membiakkan darah dalam air rebusannya. Jadi air rebusannya tetap jernih dan enggak bau amis ya. Nah di sini bumbunya ini sepertinya udah mateng ya, tumisannya udah benar-benar mateng dan udah siap kita masukin ke dalam rebusan ikannya. Nah ini ikannya tadi kita masukin bertahap ya. Nah setelah airnya kembali mendidih lagi, kita masukin lagi, kita biarkan lagi sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih lagi, kita masukkan lagi ikannya bertahap seperti itu sampai ikannya habis ya teman-teman. Nah sambil merebus ikannya tadi dan menunggu bumbu tumisannya mateng, saya sempatin dulu untuk beres-beres sedikit ya teman-teman, sapu-sapu bagian dapur dan lap-lap juga pel-pel bagian dapur ya, untuk mengisi waktu saja daripada saya cuman bengong nunggu ikannya itu benar-benar mendidih semuanya dan bumbunya mateng ya. Lebih baik saya kerjain pekerjaan rumah yang lain dikit-dikit. Tidak bawa selimut.
Nah, setelah bersih-bersih tipis-tipis tadi ya, bumbunya, bumbu tumisannya tadi mateng ya teman-teman, dan ini udah nggak bau langu lagi, berarti udah benar-benar mateng. Jadi udah siap kita masukin ke dalam rebusan ikan tadi. Nah, ini bumbunya udah siap kita campurkan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang udah menyaksikan, terima kasih ya. Jangan lupa tontonnya full durasi. Jangan lupa juga like dan komennya. Untuk teman-teman online yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tentu saja tekan tombol loncengnya ya, agar kalau nanti aku bikin video lagi, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih banyak untuk semuanya ya, semoga menjadi amal jariah, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini ya bumbunya tadi kan udah masuk semua, lalu kita aduk-aduk sebentar, kita ratakan dulu bumbunya bersama air dan ikannya. Lalu setelah itu kita tutup deh prestonya, kita rebus ya dengan menggunakan teknik 5-30-7 ya. Jadi setelah nanti dia prestonya itu berbunyi kurang lebih 5 menit, kita matikan, diamkan kurang lebih 30 menit, kemudian kita hidupkan lagi dan biarkan dia berbunyi sampai 7 menit ya. Kemudian kita matikan dan nggak usah dibuka-buka. Lakukan hal seperti ini minimal 2 hari ya, lebih dari 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu malah lebih baik ya teman-teman, karena semakin lama semakin lunak tulangnya nanti. Dan ini resep recommended ya ala saya. Kalau untuk masalah rasanya ya teman-teman bisa tambahkan garam, penyedap, dan gula sesuai dengan selera teman-teman ya. Sambil menunggu ini tadi berbunyi nanti ya 5.37 nya, kembali saya beres-beresin dulu bekas masak tadi ya. Jadi ada ciprat-cipratan bumbu, cipratan minyak ya. Jadi nanti ikannya 5.37 nya selesai, dapur pun beres. Dan itu tadi prestonya udah bunyi dan udah selesai saya masaknya ya teman-teman. Untuk hasilnya saya nggak fotoin atau nggak videoin, saya lupa, tapi tadi yang jelas di awal video udah saya perlihatkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai ketemu di video berikutnya.